Belum terjadi pergantian pemain, hanya Budi Sudarsono masuk menggantikan Kim Yong Hee di akhir babak pertama tadi. Kedua kesebelasan dalam rekam head to head di awal atau di putaran pertama hanya bermain kacamata 0-0 di 2 pertandingan berturut-turut. Dalam perjumpaan kedua kesebelasan berhasil mempertahankan kehormatan mereka masing-masing dengan skor kacamata alias 0-0, baik di Piala Indonesia maupun di Indonesia Super League. Yang menarik di sini ada satu pemain yang mana pada musim lalu, yaitu Firman Utina, berhasil menciptakan gol ke gawang Sriwijaya FC. Namun pada musim ini Firman Utina bermain untuk Sriwijaya FC dan harus mengalahkan atau melawan Persija Jakarta. Namun sayang sekali Firman Utina tidak dapat memperkuat skuad dari Laskar Wongkito dikarenakan masih menderita cedera. Ya, kita melihat Yopi, di awal babak kedua ini masih hampir sama karakter permainan kedua tim. Sriwijaya mengambil peranan memainkan bola, penguasaan bola yang lebih banyak, sementara memang Persija tetap masih menunggu juga. Dan ini satu strategi yang saya lihat di babak pertama cukup berhasil karena memang kondisi dari stamina anak-anak Sriwijaya yang menurut saya sudah mulai menurun karena faktor pertandingan di AFC Cup sangat dimanfaatkan tentunya dari serangan balik oleh Persija. Handball, ya tepat sekali. Formasi yang masih tetap sama di babak pertama diterapkan oleh Ivan Kolev maupun Rahmat Darmawan. Ada satu pemain lagi yang berganti kostum di musim ini, yaitu Amrizal yang menghuni bangku cadangan pada hari ini, di mana Amrizal juga pernah mencetak gol ke gawang Persija Jakarta. Namun pada hari ini Amrizal harus menghadapi tim yang membesarkan namanya. Greg Nokolo. Sangat berbahaya pergerakan dari Greg Nokolo. Kita lihat di sini, Thierry Gattuso dan 2 pemain harus menjaganya, baik Okto maupun Thierry Gattuso. Oh, cukup berbahaya kepada Bambang Pamungkas. Budi Ridwan Gam sampai 7. Sangat hafal tentunya Krisius Merjorai terhadap pergerakan dari Kate Kayamba Gams. Sriwijaya FC juga pernah mengalahkan Persija Jakarta saat bermain di kandang, yaitu pada musim 2008-2009, di mana skor akhir adalah 3-4 untuk Sriwijaya, di mana 4 gol dicetak oleh Amrizal, Anore Obiora, Kate Kayamba Gams dan juga Mona Jam. Hanya satu dari keempat pemain tersebut yang masih bertahan dengan kostum Sriwijaya FC, yaitu Kate Kayamba Gams. Dirga Lasut, Emre Ridwan, umpan pendek saja maksudnya kepada Dirga Lasut. Agu, Ilham, Tony,
jauh kepada Bambang Pamungkas di sana. Ya, kontrol bola yang tidak begitu akurat dari BP sehingga akhirnya bola terlebih dahulu meninggalkan lapang pertandingan. Dan ada sedikit perubahan, kita lihat di sini bagaimana BP menggantikan peran dari Greg di sektor sebelah kiri, dan Greg sekarang bermain di sektor tengah atau menjadi ujung tombak striker yang mungkin juga akan sedikit merepotkan apabila menguasai bola. Budi belum jelas terlihat kontribusinya. Ya, Dari Budi Sudarsono terlalu tidak memaksakan. pemain, dia memaksakan diri untuk masuk ke dalam kotak penalti. Kita lihat masih dalam strategi seperti di babak pertama. Persija Jakarta lebih banyak menunggu dan mengadakan serangan balik. Agu Kasmir, Ilham, dari 13 kali pertemuan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan, Oh, tercatat masih kemenangan masih dipegang oleh Persija Jakarta dengan 6 kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan 4 kali Sriwijaya berhasil merebut kemenangan tersebut. Di mana 16 gol dicetak untuk Persija dan 13 gol untuk Sriwijaya. Kali ini sebuah kesempatan. Oh, Hendro Kartiko baik sekali. iya, lagi-lagi diawali dengan gerakan-gerakan eksplosif dari Okto Maniani sebelum memberikan umpan kepada Thierry Gattuso yang masuk atau coming from behind. Namun kembali sayang sekali peluang atau shooting dari Thierry Gattuso masih kembali dimentahkan oleh Hendro Kartiko. Walaupun bukan dengan tangkapan namun dengan kaki, refleks dari Hendro juga masih terlihat ada di sini. Peluang masih ada dari kotak atau dari sepak pojok. Ya. Lagi-lagi pengalaman dari Hendro Kartiko cukup baik, kita lihat di sini. Ya, Memotong umpan lambung atau crossing dari sepak pojok tadi. sebuah gerakan yang sangat baik dari Hendro Kartiko untuk menangkap bola di udara. Bila dia pemain berusia 37 tahun atau 38 tahun dan juga memperkuat Sriwijaya FC musim lalu. Tercatat 8 pemain mantan Sriwijaya FC yang bermain untuk Persija Jakarta. Ya, di usia yang tidak muda lagi bagi seorang Hendro Kartiko, namun kita lihat kemampuan refleks dan juga membaca permainan dari lawan cukup baik. Dan inilah memang mengapa juga Coach RD tetap terus mempercayakan Ya, pada diri seorang Hendro Kartiko. Memang jam terbang bagi seorang penjaga gawang bukan dengan usia muda tentunya. benar. Memang kita lihat juga Gendry Pitoy pun yang sudah cukup berumur akhirnya direkrut oleh Coach RB untuk melapis Hendro Kartiko. Jajang Mulyana, Mario Astaman, itu di serangan kali ini Thierry Gattuso, Emre Ridwan, Dirga Lasut. Oh, kembali gagal. Sebuah serangan skenario yang diawali oleh umpan dari Dirga Lasut. Masih kandas. Sayang sekali tentunya. Di skuad Sriwijaya FC, Budi Sudarsono saat ini masih memimpin perolehan gol terbanyak di antara pemain Sriwijaya FC, sedangkan di Persija Jakarta masih dipimpin oleh Bambang Pamungkas. Budi Sudarsono dengan 8 golnya, sedangkan Bambang Pamungkas dengan 12 gol yang dicetak di musim ini.
Ya, salah paham antara Diano dan juga KKM Bagams dari passing tadi. Dan kita di sini bagaimana para pencinta Ya. Sriwijaya FC yang tetap antusias untuk mendukung tim kebanggaannya dari kota Palembang. Walaupun saat ini timnya tertinggal, tidak mengurangi dukungan dari pecinta tim Sriwijaya FC yang hadir di Stadion Jakabaring, Gelora Sriwijaya. Tentunya memang ini adalah suatu partai yang syarat gengsi, Yopi. Ya, Dari kedua pelatih memang yang cukup dikenal oleh masyarakat sepak bola Indonesia, dan ini juga tentunya juga satu pertaruhan bagi Ivan Kolev yang kelihatannya yang sudah mulai agak sedikit ditekan oleh para penggemar SFC untuk mundur dari jabatannya. Benar Karena sekali. memang prestasi yang mereka anggap bahwa tidak signifikan di musim ini. Dan memang terlepas dari begitu banyaknya perubahan komposisi pemain dari musim yang lalu dan sekarang, memang mengakibatkan prestasi dari SCC pun sedikit menurun walaupun mereka memang harus bermain di ajang AFC Cup. Hampir banyak gerbong yang dimiliki harus hengkang ke tim lain. Bahkanlah sebut nama satu juga yang ada di Persib Bandung, yaitu Isnan Ali, ya. yang juga Begitu tidak banyak memang betul. yang hengkang. Baik Ponari Ostaman. Tomaniani, wow, Budi Sudarsono cukup baik kali ini. Pendek saja dari Mulyana. Lagi-lagi Hendro Kartiko menjadi penyelamat terakhir di depan gawang dari Persija Jakarta. Iya, kita lihat memang Hendro Kartiko seperti menjadi mimpi buruk Ya, bagi anak-anak Sriwijaya di saat memang mereka sudah mampu melewati lini pertahanan atau orang terakhir dari lini pertahanan Persija, dan masih ada tentunya Hendro. Kita lihat di sini satu keberanian dari Hendro untuk memotong umpan silang dari Budi tadi, sehingga akhirnya Hendro harus mendapatkan resiko kepalanya terkena tendangan dari Jajang Mulyana. Memang jam terbang dari Hendro Kartiko memang sangat mumpuni Iya. untuk menjaga gawang dari Persija. Pintar membaca situasi, Yopi. pengalaman yang berbicara di sini tentunya. Dan akhirnya Supardi pun juga dimasukkan oleh Coach Ivan Kolev. Dapat kita ketahui tentunya sebentar lagi. Ya. Bersiap. Pergantian pemain dari Sriwijaya FC nomor punggung 25 Jajang Mulyana keluar digantikan nomor punggung 22 Supardi. Supardi, pemain yang sudah mencetak 3 gol di Jarum Indonesia Super League musim ini. Ya, dengan masuknya Supardi akan mendorong Budi Sudarsono ataupun juga KM Bagams bermain sebagai striker. Tentunya juga mungkin akan ada perubahan di sektor back sayap. Apakah mungkin Ridwan akan didorong ke depan atau mungkin juga Supardi lah yang bermain di sektor depan, bermain di sayap. Oliver Makor. Ya, sedikit terlihat memang ada pergeseran, di mana kelihatannya memang Okto sekarang bermain di sektor kiri dan KM Bagams bermain di depan. Masih cukup lama waktu yang dapat dimanfaatkan oleh Laskar Wongkito. 30 menit ke depan tentunya. Baik sekali Okto kali ini. Oh, ya, lagi-lagi kita lihat Erik Bayemi begitu bersih untuk melakukan tackling, membuang bola, melakukan clearance dari kaki Okto tadi, dan satu true pass yang terukur dari Claudiano Alves sangat baik. Namun Okto sedikit terlambat menurut saya. Ya, di sini dia masih melakukan capping, padahal memang sudah ada jarak tembak sebenarnya, Yopi. Ya. Dirga Lasut. Gary Gattuso.
Masih terlalu tinggi, heading dari Thierry Gattuso. Cukup banyak peluang. Betul. VV tercipta oleh Laskar Wong Kito di sini, namun berkali-kali selalu kandas. Dan penyelamat terakhir adalah Hendro Kartiko. Iya, kalau tidak Hendro maka memang masih ada Precious tadi babak Iya. pertama, dan sekarang kita lihat bagaimana Eric Bayemi yang terus masih tetap konsentrasi penuh di lini pertahanannya. Catatan tentunya untuk pemain belakang Persija Jakarta pada hari ini yang begitu disiplin, menjaga daerahnya masing-masing. Oh. Ridwan, dan sebuah dorongan tadi dari M. Ilham, sebuah pelanggaran. Ya, Ridwan masih bermain di posisinya, namun pergeseran terjadi di mana Okto yang bermain sayap kiri, dan sekarang kita lihat Supardi yang bermain di sayap kanan. Ya, cukup keras Ilham tadi. Thierry Gattuso, baik sekali masuk kotak penalti Thierry. Oh, Bukan sebuah Ya. pelanggaran yang ya, akhirnya wasit Mardi menunjuk titik putih. ya, satu usaha dari Thierry Gattuso untuk masuk hingga di kotak penalti dan harus dibayar mahal. Kita lihat tadi ada pelanggaran yang menurut wasit, yaitu pelanggaran dengan hukuman penalti. Kita di sini katanya Greg lah yang melakukan protes dan yang dianggap melanggar atau menarik Thierry Gattuso. Kita akan lihat nanti bagaimana tayang ulangnya. Ya, lihat memang sebuah tarikan. Ya, memang ada tarikan di situ. Namun kita lihat indikasi dari cara Gattuso melakukan atau menjatuhkan badannya sedikit seperti trik, walaupun memang ada gangguan atau tarikan dari Greg. Namun ini adalah keputusan dari wasit, dan kita akan lihat apakah Kate Kayamba Gams mampu untuk memperkecil ketertinggalannya di waktu juga yang masih banyak tentunya untuk bisa menyamakan kedudukan. Kate Kayamba Gams apakah bisa menghasilkan gol dari titik putih ini dan menambah perbendaharaan golnya menyamai Budi Sudarsono. 8 gol tentunya. Hendro Kartiko konsentrasi tinggi untuk menangkal tendangan penalti dari Kate Kayamba Gams yang menjadi algojo pada sore hari ini. Kate Kayamba Gams dingin dan ya 1-2 untuk Sriwijaya FC. Gol titik putih dari Kate Kayamba Gams. Ya, begitu tenang dalam melakukan eksekusi, dan akhirnya Kate Kayamba Gams mampu untuk mencetak gol pertama bagi Sriwijaya di pertandingan ini, dan juga mampu untuk menjinakkan Hendro Kartiko. Ya, seperti mati langkah kita di sini. Hendro tidak bisa mengantisipasi tendangan dari Kate Kayamba Gams. Masih ada waktu bagi Sriwijaya untuk menyamakan kedudukan. Bahkan juga masih ada waktu untuk bisa menangkan pertandingan tentunya. Namun sekarang bagaimana Persija juga harus keluar dari tekanan Sriwijaya yang memang lebih banyak memenangi ball position. Penguasaan bola memang kita lihat dari tadi Sriwijaya lebih menguasai. Offside dua pemain, baik Greg maupun Bambang Pamungkas. Kesalahan dari Greg Nokolo, pemain yang sudah cukup lama tidak mencetak gol ke gawang Sriwijaya FC, tercatat pada musim 2008-2009. Greg Nokolo menciptakan 2 gol, di mana Kate Kayamba Gams pun juga menyumbangkan 1 gol dan merupakan kemenangan tandang Persija di kandang Sriwijaya FC dengan skor 1-2. Digantikan nomor punggung 8 Samsul Hairudin. Samsul Hairudin dimasukkan oleh Coach RD. Sepertinya Coach RD lebih memilih untuk mempertahankan keunggulan sementara dengan memasukkan jangkar tengah yaitu Samsul Hairudin. Oh, Greg Nokolo. Penguasaan bola kurang baik dari Greg. Kembali kali ini. Ya, terlalu jauh Ya, asing yang diberikan kepada Budi Sudarsono, dan kita lihat memang dengan masuknya Samsul terlihat jelas bahwa Coach RD ingin memperkuat ini pertahanannya, lini tengah, dan menyisakan 1 striker, Bambang ataupun juga Greg yang akan bermain di sektor depan. 2 kali Persija Jakarta berhasil mengalahkan Sriwijaya FC saat bermain di kandang Sriwijaya FC.
di mana tercatat pada musim 2006 Persija Jakarta berhasil mengalahkan Sriwijaya dengan skor 0-1. Dan juga pada musim 2007-2008 Persija Jakarta berhasil mengalahkan Sriwijaya dengan skor 1-2. Maksud kami 2008-2009. Supardi terjebak offside barusan saja. Kita lihat. Gol dari Kit Kayam Bagams akhirnya berhasil menyamakan perolehan golnya. Sejajar saat ini dengan Budi Sudarsono 8 gol. Pelan-pelan namun pasti tentunya Kit Kayam Bagams mengumpulkan pundi-pundi golnya di musim ini. Di mana di musim lalu Kit Kayam Bagams mencetak 14 gol. Ilham. Kali ini Okto. Oh, Precious. Pendek maksudnya kepada Greg Nokolo di depan. Oh, kali ini Budi Sudarsono cukup terbuka. Budi Sudarsono. Oh! 2-2 untuk Sriwijaya FC menghadapi Persija Jakarta. ya, jawaban dari Budi Sudarsono kepada coach Ivan Kolev dengan memasukkan dirinya bahwa memang seorang sosok Budi Sudarsono bisa merubah permainan. Kita lihat di sini satu trupas yang sangat terukur, dan di mana pada saat Precious meninggalkan daerahnya, kita lihat harga yang harus dibayar dengan sangat mahal. Budi mengeksekusi dengan sangat dingin mengarah ke tiang jauh, dan begitu terlambatnya Nasuha untuk memotong bola, dan Budi bisa menyamakan kedudukan 2-2 bagi Sriwijaya. Wow, pertandingan sangat menarik tentunya. Serangan bertubi-tubi akhirnya terjawab sudah. Keberhasilan dari Sriwijaya FC saat ini menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Di menit ke-68, nama Budi Sudarsono tercatat berhasil menjebol gawang tim yang pernah membesarkan namanya, Persija Jakarta. Ya, semakin menarik tentunya pertandingan ini. Kedua tim akan lebih banyak keluar untuk menyerang dan mencuri gol kemenangan tentunya. Kita lihat bagaimana kelengahan dari sektor pertahanan Persija akhirnya terjadi di saat tadi Precious memang meninggalkan daerah pertahanannya, dan Ya, saat itu juga Budi mendapatkan peluang yang langsung dimaksimalkan menjadikan gol. kesalahan yang harus dibayar mahal. Berusaha membantu serangan tadi Precious Energy Rai terlambat untuk menutup lubang di belakang. Baru saja kita membahas mengenai kedisiplinan dari barisan pertahanan Persija Jakarta. Namun sayang sekali tidak dapat bertahan lama. Terlihat memasuki menit ke-70, akhirnya kedudukan berhasil disamakan 2-2. Dan kali ini Persija Jakarta Ponario Astaman, lugas sekali pergerakan dari Ponario Astaman. Oh, berbahaya tadi. Mulai menyerang Persija Jakarta.
setelah gol dari Budi Sudarsono. M. Nasuha. Menario. Umpan panjang cukup terukur. Sayang sekali kepada Supardi tadi. 1 gol dari Supardi saat melawan TSW Pegasus. Iya, satu perubahan yang sangat signifikan sekali dengan masuknya Supardi dan juga dengan pergeseran posisi antara Supardi dan juga Oktomaniani membuahkan hasil dengan gol yang diciptakan oleh Budi. Ya, seperti kita juga ketahui, surat-surat kabar yang mengatakan bahwa di pertandingan sore hari adalah pertandingan di antara kedua striker yang berbahaya dari kedua tim, di mana Persija memiliki BP dan juga Agu yang sudah diganti, sementara Sriwijaya memiliki Budi dan juga KKM Bagams, dan memang terbukti Benar sekali. kedua striker dari kedua tim dua-duanya sama-sama cetak gol. BP kembali. Oliver Makor yang dituju. Terlalu deras tadi. Semakin menarik pertandingan ini tentunya. M. Ridwan. Dirga Lasut. Bahu-membahu dengan Ponarion Staman, kali ini Oktomaniani. Ismet Sofyan. Pelanggaran Claudiano Alves. Ya, protes dari Greg Nokolo dan terjadi pergantian pemain. Kita belum lihat ya dari Persija. Leo Saputra menggantikan Naswa. Pergantian pemain dari Persija, nomor punggung 17 M. Naswa keluar, digantikan nomor punggung 23 Leo Saputra. Leo Saputra, pemain yang sudah mengoleksi 2 kartu kuning, masuk di menit ke-72 ini, menggantikan peran dari M. Nasuha di sisi kiri. Pertahanan dari Persija Jakarta. Ferry Rutin Sulu dapat dikatakan cukup jarang mendapatkan serangan, dan ya, Samsul Bahri Herudin terjatuh berbenturan dengan Budi Sudarsono, dan inilah dia sosok yang berhasil menyamakan kedudukan. Ya, kita lihat bagaimana tadi Samsul pada saat terjatuh atau mendarat tidak dengan posisi yang begitu baik, dan kita lihat tersakit bagian belakang atau punggung dari Samsul. Cukup berbahaya, Betul. sangat tidak kita inginkan tentunya. Sangat jarang Ferry Rutin Sulu menerima serangan dari Persija, namun semenjak Budi Sudarsono berhasil menyamakan kedudukan, Persija Jakarta mulai melakukan serangan bertubi-tubi. Kali ini Budi Sudarsono kembali. Budi. Thierry Gattuso. Supardi. Mencari celah. Supardi yang 7. Dalam kotak penalti Supardi. Okto kali ini. Bukan sebuah pelanggaran, play on. Greg Nokolo. Masih sendirian Greg Nokolo. Ilham cukup baik kali ini. Ilham. Masih ada Claudiano Alves. Iya, sangat menarik sekali kita lihat di sini. Kedua tim saling silih berganti menyerang, dan kita lihat bagaimana usaha dari Claudiano Alves untuk menghentikan tendangan yang sangat keras dari M. Ilham sangat berhasil. Kita lihat counter yang juga lumayan cepat dari Persija, namun masih bisa dimentahkan. Kembali hilang peluang untuk memperbesar keunggulan. Bek kanan yang tidak tergantikan posisinya yaitu Ismet Sofyan. Kita lihat berikan sepak pojok. Kembali Ismet. Baik sekali Ilham kali ini. Maksudnya kepada Greg Nokolo maupun Bambang Pamungkas di dalam. Ya, kita lihat begitu baik
serangan yang dibangun oleh anak Persija, di mana tadi satu sentuhan dari Ilham atau dari Ismet kepada Ilham, namun sayang sekali crossing kembali masih bisa dipotong oleh Claudiano Alves. Kali ini Oliver Makor tepat berada pada tangkapan Ferrovi Sulu jauh. Langsung pada Okto Maniani. Sebuah serangan balik kali ini. Cepat sekali Okto. Masih mencari kawan. Budi Sudarsono. Terbuka Budi Sudarsono. Dua gol dari Budi Sudarsono. Membuat keunggulan Sriwijaya FC 3-2. Ya, pertandingan sangat menarik, dan pada saat Kate Kayama Gams mendapatkan tendangan penalti, kita sudah membahas bahwa kemungkinan juga Sriwijaya bisa membalikan keadaan, mencetak gol penyama dan mencetak gol kemenangan, dan ini terbukti bagaimana satu counter attack yang sangat cepat dan sekarang lebih berbalik dengan kondisi di mana justru malah keunggulan dari Sriwijaya didapat dari counter attack dan satu passing dari Okto yang memulai serangan cukup baik kepada Budi. Kita lihat tendangan atau satu shooting menusuk atas atau bagian atas sektor sebelah kiri gawang dari Hendro, sangat-sangat kelas, sangat-sangat berkelas, dan kita lihat di sini keunggulan yang sangat luar biasa dari tertinggal 2 gol. Sekarang mereka atau bisa melebihkan keunggulan menjadi 3-2 bagi tuan rumah. Ya, satu usaha di mana di babak pertama tadi bisa mencetak 2 gol dan akhirnya bisa dibalikan keadaan menjadi 3-2. Memang satu harga yang sangat mahal bagi tim Persija harus dibayar dengan usaha mereka untuk lebih ofensif menyerang, justru malah berbalik counter atau serangan balik dari tim tuan rumah justru malah menyebabkan mereka tertinggal sekarang dengan gol 3-2. Dan Danila Saluhu menarik di sini. Samsul Airudin menderita cedera tadi akibat jatuh yang cukup keras. Oh, berbahaya. Oh, sebuah kesempatan dari luar kotak penalti tadi dari Oliver Makor. Masih melebar di sisi kanan Ferry Rotin Sulu. Sangat menarik mitra sepak bola dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Di akhir-akhir kompetisi, begitu keras usaha dari tim-tim papan atas saat ini. Salah satunya adalah Sriwijaya FC dan juga Persija Jakarta yang diasuh oleh Rahmat Darmawan. Saat ini Sriwijaya walaupun tertinggal 2 gol di babak pertama, namun pada babak kedua ini berhasil membalikkan kedudukan menjadi 3-2. 2 gol dilesakan oleh Budi Sudarsono dan 1 gol dari Kate Kayamba Gams. Ya, kita lihat tadi bagaimana terlihat raut wajah dari pelatih-pelatih Persija di bench yang memang sedikit bingung dengan situasi yang terjadi di lapangan. Kita lihat justru malah Persijaya yang lepas kendali dalam bermain, sementara Sriwijaya di saat mereka mampu untuk memperkecil keunggulan Persija dengan 2-1, akhirnya mereka mampu lebih rileks bermain dan lebih enjoy. Terlihat memang mereka lebih banyak melakukan serangan seperti babak pertama, dan inilah kunci keberhasilan dari Sriwijaya karena mereka tidak mengenal lelah untuk menyerang. 11 gol sudah dilesakan atau 10 gol maksud kami dari Budi Sudarsono. Pelan-pelan pemain yang bermain untuk Persib Bandung di musim sebelumnya, dan kita lihat official dari Sriwijaya FC mulai tersenyum, Fe. Ya. Sebuah hasil yang cukup memuaskan sampai memasuki menit ke-80 ini. Sempat kesulitan Laskar Wongkito, beban yang harus dilewati oleh Sriwijaya FC yang telah melewati 5 kali pertandingan dengan 4 kali kekalahan dan terakhir dikalahkan oleh Persib Bandung.
Masih terkapar Claudiano Alves. Lima gol sudah tercipta sepanjang 80 menit pertandingan ini, dan kita lihat Jakmania pun masih tetap bersemangat untuk mendukung Persija Jakarta. Ya, di situasi yang berbalik sekarang, di mana tuan rumah tidak harus terburu-buru untuk melakukan lemparan ke dalam, mengingat waktu yang memang sudah semakin menipis untuk memasuki akhir pertandingan. Ramdhani Lestaluhu. Sebuah kesempatan kali ini Leo Saputra. Oh. Ya, cukup keras usaha dari Leo untuk melakukan shooting dari luar kotak penalti, namun arahnya terlalu tepat kepada Ferry yang dengan gampang untuk mementahkan tendangannya tadi. Ramdhani Lestaluhu. Pendek saja, Greg Nokol yang dituju. Mario Astaman. Gams. Pendek kepada Supardi, cukup terbuka kali ini. Hendro Kartiko keluar lebih dulu. Ya, serangan yang sangat cepat dari Gams kepada Supardi tadi. Namun Hendro yang hingga memasuki 15 menit babak kedua tadi masih bermain sangat-sangat baik, dan akhirnya harus memungut 3 kali bola dari gawangnya. Tidak terlepas memang kondisi dari sektor pertahanan yang sudah mulai terpecah konsentrasi dan emosinya. Thierry Gattuso. Baik sekali Thierry. Dan kali ini Ponario Astaman. Terlalu dalam. Umpan pada Okto. Oh, sangat keras dan tentunya sangat pantas untuk diganjar kartu kuning. Betul sekali. Oleh wasit Mardi. Emre Ridwan. Kartu kuning kedua untuk Emre Ridwan di musim ini. Oh, cukup terbuka kali ini Greg Noko. 3-3. Ya, cukup Skor menarik. yang sangat menarik tentunya. Betul sekali, kita di sini. Kembali sekarang bagaimana kelengahan di sektor pertahanan dari Sriwijaya mengakibatkan gol ketiga bagi Persija untuk menyamakan kedudukan, dan Greg terlepas dari perang offside. Ya, tepat sekali, kita di sini masih ada Emre Ridwan yang berdiri sejajar dengan Greg, dan Greg begitu gampang untuk mencetak gol ketiga bagi timnya dan menyamakan kedudukan, menghindari Persija dari kekalahan tentunya. Sangat menarik tentunya. Walaupun sempat menyentuh tangan dari Ferry Rotinsulu, dan kita lihat selebrasi dari Rahmat Darmawan. Apakah masih bisa Rahmat Darmawan dalam sisa waktu menuju akhir pertandingan ini menaklukkan Stadion Gelora Sriwijaya, di mana stadion yang begitu bersahabat 3 musim berturut-turut memberikan penghargaan kepada Rahmat Darmawan. Pada hari ini dalam tur Sumateranya, ya, pertandingan sangat menyuguhkan, suatu permainan yang menarik sekali di pertandingan hari ini. Kedua tim yang memang kita tahu banyak sekali memberikan kontribusi kepada negara, yaitu pemain-pemain nasional tentunya. Dan di sini mereka tunjukkan kualitas yang sebenarnya mereka miliki. Cukup menarik. Ditambah juga memang kualitas pemain-pemain asing dari kedua tim yang memang sangat menonjol.
Greg Nokolo akhirnya berhasil melesakkan golnya ke gawang Sriwijaya FC, di mana terakhir kali Greg menyumbangkan golnya pada tahun 2008-2009. Oliver Makor, pelanggaran kepada Dirga Lasut. Ya, keras sekali tadi kita lihat di sini. Ya, tackling. Oh, dari belakang oleh Makor. Pantas untuk diganjar Betul. kartu kuning sebenarnya. Karena dari belakang dan cukup berbahaya kepada Dirga Lasut. Ya, sedikit sepi kita lihat atau tidak terdengar suara dari penonton. Kali ini sebuah kesempatan Budi Sudarso. Wow. Lagi-lagi lewat drive dari Octavianus Maniani. Ya, ada yang berubah dari seorang Octomaniani. Bermain sangat dingin dan terlihat sekali bisa menjaga emosinya. Yang kita tahu sebelumnya kerap sekali suka meledak apabila dia dikasari atau dilanggar oleh lawannya. Namun tidak terlihat di pertandingan hari ini. Cukup dingin, lebih dewasa penampilannya dan cukup baik tentunya. Di saat dia mampu menjaga emosinya, kita lihat bagaimana permainan dari seorang Okto. Benar sekali. Sangat merepotkan sekali bagi Persija. Pemain yang sudah menerima 1 kartu merah Ya, di musim ini. Pemain muda yang sangat bersinar di Piala AFF kemarin. Tony Sucipto. Bali Tony. Pepe. Oh. Baik sekali Ismail Sofyan, lepas kali ini Ismail Sofyan. oh. Ya, kita lihat di sini Bobby Satria cukup baik untuk memotong bola tadi. Dan Ismet yang terus tampil tanpa kena lelah, Benar. berusaha untuk melakukan atau mengarahkan bola kepada BP tadi di tengah, namun masih bisa dipotong. Ridwan. Ya, tepat sekali memang bola harusnya untuk Persija. Lemparan ke dalam yang terakhir memang mengenai pemain dari Sriwijaya. Apabila hasil ini tetap bertahan sampai akhir pertandingan, hasil yang sangat positif tentunya untuk Rahmat Darmawan bersama tim asuhannya dalam tur Sumatera kali ini. Dan kali ini sebuah umpan berbanding terbalik. Oke, kali ini Sriwijaya FC mengandalkan serangan balik. Ya, mengharapkan gol di menit-menit akhir. Kita akan lihat berapa lama waktu tambahan yang akan diberikan oleh wasit. Iya. Pertandingan berikutnya Persija harus bertandang ke kandang Semen Padang. Dan sebuah, kita lihat, sebuah intimidasi dari Precious Imujirae. Gerakan yang kurang pantas tentunya sebagai pemain internasional yang menghuni timnas Singapura. Ya, satu dorongan dengan sikut. Iya. Ya, betul sekali. Satu pelanggaran memang yang sangat pantas diganjar dengan kartu. Dan memang sedikit menyulut emosi dari bench Sriwijaya FC sebagai tuan rumah. Tindakan memang yang tidak selayaknya dilakukan oleh Precious. 3 menit waktu tambahan yang diberikan oleh wasit Mardi. Pelanggaran Greg Nokolo. Konsentrasi tentunya dibutuhkan oleh kedua tim. Penambahan waktu 3 menit.
Apabila pertandingan ini berhasil atau berakhir dengan hasil imbang, sebuah kemelut di dalam kotak penalti. Halau saja tadi oleh Precious. Belum berhasil tentunya Persija Jakarta apabila hanya mendapatkan 1 poin untuk menggeser Semen Padang di posisi kedua. Penentuan tentunya di laga berikutnya, di mana Persija Jakarta akan menghadapi Semen Padang. Laga tersebut akan terjadi pada tanggal 2 Juni. Semakin menarik Jarum Indonesia Super League di akhir-akhir musim kompetisi ini. Kali ini Emil Ham. Tiga gol yang dilesakan oleh Sriwijaya FC merupakan gol yang dinanti-nanti tentunya setelah 4 pertandingan tanpa gol. Namun sayang sekali, 3 gol yang dilesakan belum berhasil membawa kemenangan untuk Sriwijaya FC. Sampai detik-detik terakhir pun kedudukan masih tetap imbang 3-3. Oh, sebuah kartu kuning langsung diberikan oleh wasit Mardi. Ya, Sisa-sisa kita lihat. begitu emosional kita ya. Memang dengan sengaja menggunakan tangannya untuk menghentikan bola. Masih beruntung di sini posisi pelanggaran dengan pelanggaran handsball ini Iya. di bagian sayap atau di bagian luar dari lapangan permainan. Apabila terjadi mengarah kepada gawang daripada Ferry, kemungkinan akan menyebabkan kartu merah bagi seorang Claudiano Alves. Kerugian tentunya Ya, untuk Sriwijaya FC. Sisa-sisa detik-detik akhir. Dan mitra sepak bola, kedudukan imbang 3-3 untuk Sriwijaya FC maupun Persija Jakarta. 1 gol dari Greg Nokolo tentunya dan 2 gol dari Budi Sudarsono belum berhasil.